이번 워크숍을 먼저 하겠습니다. 누가 총이? Jadi hari ini Ibu Masye akan workshop diagram Injil 1 dan 2. 그 후에 우리 손영욱 전사가 또 구원의 길 여러분 워크숍을 한번 보여드리겠습니다. Nanti setelah itu Ibu Esther akan workshop jalan keselamatan. 왜냐하면 우리 강사님도 그렇고 여기 들어온 분들이 그냥 복음을 듣고 말아들은 게 아니에요. 여러분이 워크숍을 통해서 이것이 내가 먼저 정리가 돼야 돼요. Because through the workshop, like lecturers, they themselves first like arrange the gospel inside of them. That's why. Jadi penting untuk Bapak Ibu dosen menyusun Injil itu di dalam diri, maka perlu untuk melakukan workshop. 그래서 강사님들은 돌아가면서 다 제가 한번 워크숍을 시켜보겠습니다. That is why like all the lecturers, like on turn, like I'll let them to do the workshop one by one. Jadi nanti untuk berikutnya dosen-dosen akan diberi kesempatan untuk melakukan workshop. 오늘 한번 시범 보여주고 다음 주에는 우리 메가와티 구원의 길 워크숍 준비하셔야 돼요. So today we will like show the example first, and then like next week, please like lecturer Ibu Megawati like prepare the workshop for the way of salvation. Jadi minggu ini supaya Bapak Ibu bisa melihat contohnya akan dicontohkan oleh Ibu Esther. Kemudian minggu depan Ibu Megawati akan melakukan workshop jalan keselamatan. Jadi diharapkan untuk mempersiapkan diri. 그다음에 페미 강사님. Setelah Ibu Megawati, minggu berikutnya Ibu Femi yang akan workshop jalan keselamatan. 이렇게 돌아가면서 제가 한 명씩 구원의 길 워크숍부터 시켜요. Yeah, in this manner, like one by one, I'll let them do the like workshop from the way of salvation. Jadi seperti ini, Bapak Ibu dosen yang lainnya juga akan diberi kesempatan untuk workshop jalan keselamatan. 강사님들부터 복음이 정리가 돼 있어요. 그래야 학생들에게 강의를 통해서 어쨌든 복음을 계속 이렇게 묻어 나가도록 도와줄 수 있어요. Because the first lecturers, they must like arrange the gospel by themselves first. Only then through their lectures, they can also help other secondary schools with the Jadi gospel. mulai dari Bapak Ibu dosen menyusun Injil itu dalam diri, kemudian melakukan workshop, dan dengan hal itu Bapak Ibu dosen dapat menolong mahasiswa. 네. 자, 그러면 일단 오늘 마시에 강사님이 복음 도표 1, 2번을 여러분이 워크숍. Jadi sekarang Ibu Masye akan workshop diagram Injil bagian pertama dan kedua. 잘 보시고 여러분들이 어떤 부분이 좀 잘 설명됐다, 어떤 부분이 잘 안 되고 있다, 이런 걸 좀 여러분 나름대로 잘 집중해서 들어보시면 여러분이 또 앞으로 할 때 제대로 할 수 있도록 이렇게 여러분도 다른 사람이 하는 걸 좀 잘 봐야 돼요. So please try to like focus on listening to like her workshop, because like when you listen to that carefully, then you can really see what part is explained well and what part is not really explained much. And that is why it's really important for you to really like focus on listening to others' workshop well. Jadi bagi kita yang lainnya harap memperhatikan ketika Ibu Masye memberikan workshop, sehingga kita bisa memperhatikan juga bagian mana yang dijelaskan, bagian mana yang tidak perlu yang belum dijelaskan belum dijelaskan seperti itu. Jadi perlu untuk kita memperhatikan ketika teman-teman yang lain 단계로 가고 그다음 누림의 단계하고 체질의 단계 이렇게 가게 됩니다. There are like some like different level of understanding the gospel. At first, you understand the gospel by knowledge. You accept the gospel by knowledge first, and then you understand it, and then apply it, and then next you can make the gospel as your nature. Jadi ketika kita memperhatikan hal itu, tentu kita pertama-tama kita mengetahui dulu Injil ini. Setelah kita mengetahuinya, kita memahami dan kita mengaplikasikan di dalam diri kita. Kita menikmati itu dalam diri kita. 여러분 Dan 스스로가 kemudian menjadikan Injil itu sebagai natur dalam diri kita.
그러면 스스로가 반복해보면 그런 거지. 내가 지금 이런 복음을 깨달았는데 좀 계속하니까 이게 좀 내가 적용되어지고 이게 또 누려지고 이런 걸 느끼게 됩니다. So when you repeat this gospel, it means when you repeat the workshop of the gospel again and again, and at first you can realize that, oh, now I can understand and realize the gospel. And then later I can apply it to my life. And then you can also enjoy it and then make this gospel as my nature. You can just realize the gospel by this step. Jadi dengan melakukan workshop tiap-tiap hari berulang-ulang dengan Injil ini, maksudnya workshop tiap-tiap hari itu menolong kita untuk 자, 그럼 마시에 우리 강산 준비됐습니까? Apply, enjoy, make the gospel as nature. ya jadi kita bisa menikmati Injil itu menjadikan itu sebagai natur dalam diri kita. So is Masih ready? Jadi Ibu Masih sudah siap, Bu? Ibu Masih. 되었어, 마시에. Masih Mama. Ibu Masih di mana? 준비를 안 했었고. 네, 됐어요. 됐는데. 응. 그 수고가 있어. Ibu Masih sudah siap? 이게 좀 함이 있긴 하네. Maybe the quality is not really good. Nih. Ibu Masih terputus di tengah jalan. Ya, signal mungkin Bu Debbie, soalnya signal di sini juga hilang-hilang. Oh, Cek. Kak Debbie. 와이파이 여기 와이파이가 별로 안 좋대요. 와이파이가 약하대 약해. 그래가지고 다른 사람 괜찮아. 처음부터 할 거야. 우리 먹는 게 아니야. 다른 사람들 Volume suaranya. Halo, Iya, Kak Devi bisa dengar suara saya jelas? bisa. 시작해요? Saya. Bisa. 우리 Ya, selamat siang Bapak Ibu. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk workshop dan mari kita sama-sama belajar uraian firman Tuhan melalui materi diagram Injil. Ada dua cara untuk kita menjelaskan Injil dan menikmati Injil, yaitu pertama dengan cara workshop jalan keselamatan, kemudian yang kedua yaitu melalui diagram Injil. Pada saat ini saya akan workshop diagram Injil 1 dan 2. Bagian yang pertama ini kita akan belajar sama-sama tentang prinsip penciptaan dan kekuasaan Allah. Kita tahu bersama tulis Kejadian 1:1 tulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit yang dimaksud di sini dalam pengertian surga ya. Surga dan bumi. Jadi ada dua dunia yang Allah ciptakan yaitu langit dan bumi. Surga ini adalah dunia rohani dan bumi ini adalah dunia fisik. Di surga Allah berdiam. Dan Allah menciptakan malaikat untuk melayaninya. Di bumi ini Allah menciptakan manusia. Dan ciptaan yang lain. Dunia rohani ini adalah dunia yang bersifat transenden. Dan merupakan dunia yang tak terbatas. Segala sumber daya di dalamnya tidak terbatas atau melimpah.
dunia ini bersifat kekal. Sementara bumi adalah dunia fisik atau materi di mana manusia diam atau tinggal bersama dengan ada ciptaan yang lain yang dapat dinikmati oleh manusia, merupakan dunia yang imanen dan bersifat sementara. Segala sumber daya di dalamnya terbatas. Dan dunia ini bersifat sementara. Dunia yang terbatas, yang imanen, terbatas, dan sementara ini terhubung dengan dunia rohani. Keterbatasan sementaraan ini menunjukkan bahwa sebenarnya dunia ini tidak dapat dipisahkan dengan dunia rohani. Dan keterbatasan dan kesementaraan ini menunjukkan di sini ada esensi kematian. Kemudian, bagaimana Allah menciptakan manusia? Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dan hal ini dijelaskan atau ditegaskan dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi kesegambaran dengan Allah bukan bicara tentang hal-hal fisik, rambutnya sama, hidungnya sama, matanya sama. Ya. Tetapi Allah yang adalah roh, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Sehingga kalau roh tidak dapat dilihat kan, dan Allah yang adalah roh menciptakan manusia bukan hanya dengan tubuh secara fisik, tetapi menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup atau disebut sebagai makhluk rohani. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 28, di situ dijelaskan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah diberikan berkat khusus sebagai wakil penguasa. Dan sangat jelas dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 8, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu mulia, diberikan hormat dan dengan itu manusia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai wakil penguasa untuk menguasai ciptaan yang lain, mengelola, memelihara ciptaan yang lain. Dan dalam prinsip penciptaan Allah ya, dan kekuasaannya, Allah memberikan sebuah perjanjian. Kejadian 2 ayat 17. Pada saat di ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini merupakan satu perjanjian. Ayat 16, Tuhan berkata bahwa semua boleh. Semua boleh. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi bebas yang seperti apa? Bebas terikat, ya. Terikat dengan apa? Dengan perjanjian yang Tuhan berikan. Satu, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kamu makan buahnya. Ini merupakan perjanjian yang Allah berikan. Dan perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan yang benar antara Allah dan manusia.
Hubungannya seperti apa itu? Allah, manusia, dan ciptaan yang lain. Allah adalah pencipta. Dan dia adalah penguasa. Juga disebut sebagai Tuhan. Manusia adalah ciptaan. Dan sebagai wakil penguasa, juga disebut sebagai hamba. Manusia sebagai ciptaan Allah hidup bergantung kepada Allah yang adalah pencipta. Manusia sebagai wakil penguasa hidup taat pada Allah yang adalah penguasa. Manusia sebagai hamba Allah hidup melayani Allah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika hubungan ini terjalin, manusia bergantung, taat, dan melayani, maka terbukti bahwa Allah menyediakan berkat rohani kepada manusia. Kemudian, bagaimana manusia dalam tanggung jawabnya terhadap ciptaan yang lain? Yaitu dalam Kejadian 1:28 disebut berkuasalah, ya kan? Kemudian lakukanlah itu. Berkuasa atas ciptaan yang lain. Menaklukkan. Dalam pengertian mengelola, memelihara, atau memberdayakan ciptaan yang lain. Sehingga manusia dapat menikmati berkat jasmani. Hubungan yang harusnya terjalin antara Allah dan manusia adalah seperti ini. Manusia sebagai ciptaan bergantung, taat, dan melayani Allah. Sama seperti prinsip ciptaan yang lain. Misalnya ikan ya. Ikan diciptakan untuk hidup di dalam air kan. Ketika tidak berada pada tempat yang sebenarnya, maka dia akan mati. Betul nggak? Kemudian burung. Ya. Burung diciptakan untuk hidup menikmati udara. Atau berterbangan di udara. Tidak berada pada tempat yang sebenarnya, maka dia akan mati. Kemudian apa? Pohon diciptakan untuk hidup, berakar di dalam tanah. Berakar, kemudian dia tumbuh dan hidup. Tapi kalau pohon ini tidak berada pada tempat yang sebenarnya, maka dia mati. Manusia harus bersama-sama dengan Allah baru menikmati hidup dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti inilah hubungan antara Allah dan manusia terjalin. Tapi faktanya di dunia ini ada begitu banyak masalah yang tidak dapat terselesaikan. Ya. Mungkin di antara kita juga berpikir, oh saya juga banyak masalah dan lain sebagainya. Dunia ini banyak masalah, di saya ada masalah dan lain sebagainya. Sebenarnya dari mana akar masalah itu terjadi? Karena pada mulanya Allah menciptakan semuanya sempurna, baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di sini. Tapi kenapa kok muncul masalah? Apa yang menjadi akar dari setiap masalah? Nah, kita akan lihat dalam bagian yang kedua ini, yaitu dunia yang sudah jatuh.
Jika kita melihat di gambar ini ada garis putus-putus, ini menjelaskan bahwa ada hubungan ya, antara dunia rohani dan dunia fisik. Sementara di dalam poin yang kedua ini, tentang dunia yang sudah jauh, gambarnya seperti ini. Ya, garis lurus-lurus, artinya keterpisahan antara dunia rohani dan dunia fisik. Ya, di surga ini, di mana kerajaan Allah dan Allah yang berkuasa. Sementara di dunia yang sudah jatuh ini, ya, di sini berdiri kerajaan setan, di mana setan telah berkuasa. Dalam Yesaya 60 ayat 2. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana kok kegelapan dan kekelaman menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa, menguasai bangsa-bangsa? Dan bagaimana kok kerajaan setan bisa terbangun di bumi ini? Bagaimana kok setan bisa berkuasa di bumi ini? Nah, kita akan bersama Yehezkiel 28 ayatnya 13. Di situ menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat. Ya, ada 3 kelompok malaikat yang Allah ciptakan, yaitu pertama kelompok malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Kemudian apa yang kedua? Mikael. Dan yang ketiga apa? Gabriel. Tahu bersama bahwa Lucifer dia pemimpin puji-pujian di sorga. Kemudian Mikael bala tentara sorga. Dan Gabriel dia menyampaikan Tuhan. Kemudian dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, apa yang ada di situ? Di antara kelompok malaikat yang Allah ciptakan, ada yang ingin menyembah Tuhan Allah. Ada yang telah menyombongkan diri dan ingin menyembah Tuhan Allah. Siapakah itu? Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Oleh karena pemberontakan malaikat itu, maka itu perang di surga. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, di situ dijelaskan bahwa Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu bersama dengan malaikat-malaikatnya, mereka dikalahkan dan dibuang. Ya. Artinya, mereka tidak berada lagi di surga. Mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Mereka terpisah dari Allah. Karena mereka memberontak kepada Tuhan Allah. Kemudian, ya, kegelapan yang digambarkan dan kekelaman yang digambarkan di sini, di dalam Kejadian 1 ayat 2, di situ juga ada istilah kegelapan, ya kan? Kejadian 1 ayat 2 apa? Kalau 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi. Ya, kalau saya baca dalam teks aslinya, bahasa aslinya, di sini juga menjelaskan tentang figuratively, ya. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah
tentang suatu kehancuran. Di situ ada kesedihan, ya di situ ada kekelaman. Ini menunjukkan tentang esensi kegelapan yang dimaksud di sini. Kemudian, jadi ketika kita memahami hal ini, maka kita dapat memahami bagaimana peristiwa dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga yang ke-6. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat memahami bagaimana terjadinya suatu peristiwa dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga yang ke-6. Itu terjadi dialog antara iblis dan manusia, ya kan? Iblis dan Hawa secara khusus. Ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Dialog yang seperti apa? Iblis memperdaya manusia supaya manusia itu teriming-imingi dengan berbagai rayuan, gombal dan lain sebagainya, ya. Matamu ketika kamu makan buah ini kamu tidak akan mati, ya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Lalu apa respon manusia itu? Wah, buah ini memberikan pengertian, ya, sangat menarik. Kemudian mulailah terperdaya dengan tipuan iblis, sehingga perjanjian yang seharusnya menjadi pegangan buat manusia untuk hidup di dunia ini telah manusia. Hawa tidak memakan sendiri buah itu, tetapi memberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Berontak terus dan malah berikan. Dan di dalam Hosea 6 ayat 7 juga menjelaskan hal ini, bahwa manusia telah merusak perjanjian, ya, dan berkhianat kepadaku. Ketika manusia merusak perjanjian yang Allah buat, manusia disebut sebagai pengkhianat, berkhianat kepada Allah. Dan dosa ini dijelaskan dalam Alkitab Roma 5 ayat 12. Ya, dosa telah masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu dari satu orang, siapa? Adam. Ya, menjalar kepada semua orang. Siapa di sini keturunan Adam? Kita kan. Ini disebut dosa mula-mula ini diwariskan kepada semua orang. Kemudian setelah kita melihat hal ini, kita dapat memahami bahwa setan disebut sebagai penguasa, ya. Setan berkuasa. Dalam Yohanes 16 ayat 11, bahwa setan itu disebut sebagai penguasa dunia ini. Dan 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat, dia bekerja melalui ilah zaman ini untuk menutupi, ya, hati dan pikiran, sehingga tidak dapat melihat cahaya Injil kemuliaan Allah. Kemudian bagaimana setan ini menunjukkan kekuatannya, atau setan ini berkuasa dengan cara seperti apa? Dia berkuasa atas hukum dosa dan hukum ya, dan ayat 2. Dia berkuasa atas hukum dosa dan hukum maut.
Dan siapa yang dapat mengalahkan setan ini? Ya, kita punya satu pribadi yang mengalahkan setan ini. Yohanes 3 ayat 8. Dan Ibrani 2 ayat 14. Ya, hanya satu pribadi yang dapat mengalahkan kuasa setan ini. Manusia. Apa yang kita tahu tentang manusia ketika manusia telah berkhianat kepada Allah, telah Allah. Manusia telah menjadi budak setan. Manusia telah iblislah yang menjadi bapamu karena kamu menuruti keinginan-keinginan bapamu. Dan di dalam Efesus 2 ayat 2 ya, itu dijelaskan bahwa kamu tinggal di dalamnya ya. Dan kamu menuruti keinginan dunia ini serta mentaati penguasa kerajaan angkasa. Manusia menjadi budak setan. Sehingga apa yang terjadi? Manusia mengalami 12 masalah kehidupan. Manusia mengalami 12 masalah kehidupan. Yang pertama ini disebut sebagai masalah fundamental. Masalah yang paling besar dan ini menjadi jebakan setan. Masalah yang paling mendasar, masalah fundamental. Dan ini menjadi jebakan setan. Masalah yang seperti apa? Pertama dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Ya. Manusia berpusat pada diri sendiri. Manusia hidup berdasarkan pengertian sendiri, ya. Dengan tidak berpegang pada perjanjian Allah, manusia mau hidup berdasarkan pengertian sendiri. Kemudian yang kedua, dalam Kejadian 6 ayat 4 sampai yang kelima, manusia berpusat pada materi atau hal-hal fisik. Jadi Islam artinya yang jatuh ya, yang telah jatuh. Siapa kita tahu yang jatuh dari atas? Kan? Jadi kehidupan dalam manusia dalam Kejadian 6 ayat 4 sampai 5 ini, dalam Kejadian 6 ini menceritakan tentang bagaimana rusaknya moralitas, kerohanian hidup manusia, di mana manusia berpusat pada hal-hal fisik, hasrat seksual yang tidak kudus, ya, ada di sini. Kemudian berikut yang ketiga, dari 11 ayat 1 sampai yang ke 8. Manusia berpusat pada kesuksesan duniawi.
Ini peristiwa Menara Babel. Memiliki tujuan, motivasi yang salah, ambisi yang salah. Manusia berpusat pada kesuksesan duniawi. Ini merupakan masalah fundamental terukir dalam diri manusia. Ya. Kemudian bagaimana manusia terus-menerus mau memuaskan keinginan mereka yang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada materi, berpusat pada kesuksesan duniawi. Manusia telah nyaman dengan situasi seperti ini, ya, sehingga masalah yang berikut disebut sebagai masalah yang telah lama atau sudah membudaya, menjadi budaya. Manusia terus-menerus berusaha untuk memuaskan dirinya dengan keadaan seperti ini, dan akhirnya manusia terus-menerus mengalami masalah budaya, dan ini jadi kurungan setan. Manusia dijebak oleh setan, manusia masuk dalam kurungan setan. Keadaan seperti apakah ini? Dalam Kisah Para Rasul 13, ya, ayat 12 sampai yang ke-15, 5 sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 13 ayat 5 sampai yang ke-12, di mana manusia hidup dalam perdukunan. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18, melakukan ramalan. Dan yang ketiga ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-20, di mana manusia hidup dalam penyembahan berhala. Dan tidak hanya sampai di sini, setan terus bekerja dan menghimpit hidup manusia dengan 6 nasib orang tidak percaya, dan ini menjadi jeratan setan untuk manusia. Manusia sudah mengalami jebakan setan, masuk dalam kurungan setan, kemudian terjerat, tidak dapat keluar lagi. 6 nasib yang seperti apa itu? Status manusia disebut sebagai anak-anak iblis. Kemudian, sebagai anak-anak iblis tentunya rohaninya bermasalah, rohaninya mati, dan hidupnya seperti apa? Keluaran 20 ayat 4-5, hidup yang menyembah berhala. Hidup sebagai penyembah berhala. Kemudian, masalah yang ketiga, yaitu dalam Matius 11 ayat 28, selain masalah rohani, menyembah berhala, kemudian manusia mengalami masalah mental. Mentalnya bermasalah. Dan yang keempat, selain masalah mental, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4-8, fisik. Yang kelima, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, setelah manusia dengan keadaan seperti ini, hidup di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya penghakiman. Kemudian yang keenam, Matius 27 ayat ke-25. Setiap masalah yang dialami ya dalam keadaan seperti ini, sesuai yang sudah dijelaskan,
ini akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Jadi kita dengan workshop kali ini, kita bisa memahami status kita di mana. Status kita seperti apa, status rohani kita seperti apa, status rohani keluarga kita seperti apa. Latar belakangnya seperti ini. Kenapa dunia ini telah bermasalah, kenapa saya bermasalah, latar belakangnya seperti ini. Yang tadinya seperti ini, harusnya tidak ada masalah, tapi kenapa ada masalah? Ya, karena dosa mula-mula. Kita terlahir dan tidak dapat terhindar dengan warisan dosa mula-mula ini, dosa Adam. Dan tanpa kita sadari, kita yang terlahir di dunia ini, kita hidup dengan status sebagai budak setan. Dan sebagai budak setan, kita hidup dalam keadaan 12 masalah kehidupan ini. Seperti apa situasinya? Bagaimana kok? Siapa yang mengajarkan kita hidup berpusat pada diri sendiri? Apakah orang tua kita? Tidak kan? Tetapi semua itu adalah warisan karena dosa mula-mula. Siapa yang mengajarkan kita untuk berpusat pada materi atau hal-hal fisik? Apakah ada sekolahnya khusus? Tidak kan? Tapi kita yang terlahir dalam keadaan yang terpisah dari Allah, kita tanpa kita sadari kita hidup dengan berpusat pada materi atau hal-hal fisik. Ya, makanya ada namanya perzinahan terjadi, ya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 8 ini berpusat pada kesuksesan duniawi. Ya. Ingin mencari nama, mendapatkan jabatan, ingin mencari nama, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada di antara kita juga seperti itu, ingin mencari-cari nama, ya, baik di hadapan manusia atau di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajarkan hal ini? Tanpa kita sadari itu sudah menjadi natur dan lama terukir dalam diri kita. Kemudian bagian yang kedua ini tentang masalah yang telah menjadi budaya. Ya. Mungkin di antara kita yang ada di sini, kita pernah melakukan perdukunan, ya, atau kita pernah dibawa ke dukun dan lain sebagainya. Bagaimana situasi rohani kita? Bagaimana fakta rohani saya dalam diri saya, dan bagaimana fakta rohani keluarga saya? Apakah keadaannya seperti ini? Melakukan perdukunan atau pergi ke dukun sebagai dukunnya sendiri, atau pergi ke dukun. Kemudian yang kedua ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 16-18. Apakah kita terlibat dalam ramalan? Biasanya kita ada ramalan bintang, ya, yang Virgo, yang Libra, dan lain sebagainya. Oh, nanti dompet saya di bulan ini full. Oh, nanti saya di bulan ini akan bertemu dengan cowok yang ganteng, dan lain sebagainya. Ya kan? Ramalan. Ya, jangan sampai di antara kita masih terjebak dalam hal ini. Coba garis tanganmu, hurufnya apa? Oh, kalau M, berarti tangannya miskin. Wah, kamu terlahir dalam dunia ini sebagai orang miskin. Ya. Atau kalau M-nya nggak jelas, tapi menuju ke huruf K, berarti kamu terlahir sebagai orang yang kaya, gitu ya. Ramalan. Atau dalam bentuk apa? Oh, tanggal lahirmu berapa? Kamu lahir bulan berapa? Dan lain sebagainya. Hati-hati kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ingin menghitung-hitung angka-angka dan akan mengatakan kamu umur 60 tahun akan berada di kursi roda. Saya pernah dibilang begitu sama satu orang. Umur 60 tahun kamu akan berada di kursi roda. Wah, bahaya ini ya. Ramalan. Siapa yang di antara kita yang terlibat dalam ramalan secara aktif atau pernah diramal, berdoa dan jangan berpegang pada ramalan itu. Kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 1-20 tentang berhala, penyembahan berhala, apapun yang ada dalam diri kita atau apapun yang menjadi kepunyaan kita, jika kita mencintainya, kita memegangnya melebihi daripada kita berpegang pada perjanjian Tuhan, maka itu menjadi berhala bagi kita, ya. Misalnya HP dan lain sebagainya. Kalau HP renungan itu mengganggu kita, ya, kita lebih fokus pada HP, WA-WA dan lain sebagainya, maka itu menjadi berhala bagi kita. Kemudian, ya, setan terus bekerja dan memberikan manusia akhirnya hidup dalam 6 nasib ini, yaitu dengan status sebagai anak-anak setan, ya,
karena terus mentaati setan dan kemudian hidup dalam penyembahan berhala, mengalami masalah mental, hati-hati yang suka mimpi-mimpi buruk, ya kan? Apalagi kalau bisa jalan sendiri tengah malam dalam keadaan tidur, itu masalah mental sebenarnya. Suka teriak-teriak nggak apa-apa. Jadi jangan saling menertawakan, tetapi kita melihat fakta rohani dalam diri kita. Masalah mental seperti apa yang saya alami? Ditegur oleh ibu masa sedikit saja udah ngambek dan lain sebagainya, ya kan? Itu masalah mental. Kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Ada masalah-masalah fisik yang sebenarnya kita alami oleh karena berkaitan dengan masalah hati. Seperti misalnya pernah terlibat dengan perdukunan, terus katanya dibilang sembuh, ya dulu benjolan di sini sembuh, tapi kok sekarang ada sesuatu yang lain lagi. Ternyata hal-hal itu yang tadinya yang menjadi latar belakang kita itu tidak dibereskan, sehingga ada masalah-masalah fisik yang kita alami. Saya pernah menyaksikan hal itu. Mama saya pernah waktu sakit pergi ke dukun dan akhirnya sembuh, tapi ternyata berikutnya ada tumbanya gitu ya. Jadi setan meminta sesuatu. Jadi nggak gratis. Mungkin kita nggak kasih uang ke setan, tapi dia mau merebut hidup kita. Jadi Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8, ya, waktu Filipus di Samaria, dia memberitakan Injil Kristus dan orang-orang yang sakit secara fisik oleh karena diikat kuasa kegelapan, ketika mereka Injil Kristus, mereka mengalami kelepatan. Nah, kita juga semua ketika ada di sini, kita mendengarkan Injil Kristus, bagaimana dengan keadaan kita? Ketika kita menerima Injil Kristus, kita pun akan mengalami kelepasan. Kemudian dalam nomor yang kelima ini tentang penghakiman yang akan kita alami ketika setelah kita hidup di dunia ini, ya, kita urusan rohani seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Bukan masalah ini ya, penghakiman. Kita harus tahu bahwa setelah kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami penghakiman. Ada banyak anak-anak muda, mereka selalu misalnya ketika mengalami masalah, selalu berpikir jalan keluarnya untuk bunuh diri, ya kan? Tapi setelah bunuh diri, mau kemana? Ya, akan menghadapi penghakiman. Oke lah, tidak berpikir seperti itu. Tapi kalau kita hidupnya di luar Kristus, apa yang akan terjadi? Tetap penghakiman. Ya. Semua, baik orang hidup dan yang mati, akan mengalami penghakiman pada akhirnya nanti. Ayat 27 ayat 25, ini berbicara tentang warisan. Ya, warisan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Warisan seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya? Nah, melalui hal ini kita juga bisa menganalisa tata rohani dalam keluarga kita seperti apa. Orang tua saya seperti apa dan warisan rohani seperti apa yang saya terima dari orang tua saya. Ya, misalnya ada orang tuanya yang berdukun dan lain sebagainya, itu bisa menjadi warisan buat kita. Maka semua itu harus dilepaskan. Matius 27 ayat 25 itu bicara tentang orang-orang Yahudi yang berseru-seru, kan? Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Kita tahu bahwa ada akibat ya, akan diwariskan, dosa mereka akan diwariskan pada generasi selanjutnya, tapi mereka begitu bebal, ya. Jangan ketika mendengarkan Injil kita masih bebal. Ya, sebenarnya singkat saja penjelasan ini, tapi saya mau memberikan penjelasan supaya kita bisa menganalisa fakta rohani dalam diri kita sendiri. Terima kasih memberkati. Saya kembali kepada Pastor Sin dan tim yang ada di Korea. Tapi kami minta waktu 10 menit untuk pindah ke ruangan yang ada TV-nya di mana kami bisa melihat slide secara lebar. Terima kasih, Tuhan berkati. 예, 잘했습니다. 박수. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Masye.
예. 그러면 10분 정도 쉬었다가 Istirahat 10 menit. 그렇지. Kita istirahat 10 menit. 10분 휴식하고 다시. Nanti setelah 10 menit kembali lagi. 오케이? Oke. 누가 오고 계시다 그랬어. 어? 오고 계신다고 했어. 빨리 와야지 그래. 네. Amankan itu. Hebat. Aku bisa tenang, aku sih bisa grogi kali aku sambil nulis sambil aduh. Kita udah hafal. Tapi kalau kita sampai nulis sampai ngomong itu itu sudah sampai udah hafal, udah rasanya udah ngotok gitu. Cuma ini memang udah tulisannya udah ini. Mesti nanti saya mesti belajar dulu tuh nulis di situ. Iya, saya ini untuk nulis yang huruf yang kecil yang gitu itu, saya soal biasa nulisnya kan huruf nyambung kan. Jadi kalau gini, aduh,